dibawakan oleh Kanda Nurjani dan Kanda Husaini Labib. Ambil panas dulu sebentar gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih video. Alhamdulillah Maksudnya? wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah pada kesempatan senja menjelang malam ini kita sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk bisa hadir bermuajahah bersilaturahmi melakukan buka bersama. Insya Allah ini semua akan memberikan banyak berkah, banyak manfaat kita, menyirami kalbu kita di semesta yang semakin panas. Kata Bang Nurjani, semesta yang mulai sudah pengap, paling banyak amarah benci. Ini semua adalah satu momentum kita untuk kembali menyiram diri kita, membasahi diri kita dengan banyak hal-hal yang energi positif dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Ramadan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, itu semuanya adalah sebuah media kita untuk menyelaraskan diri, mengambil banyak manfaat dari alam, dari harmoni kesemestaan yang kita lihat dan kita miliki. Saya sebenarnya kaget Bang Imam, ya, Bang Imam ini master of training saya. Iya. Jadi sebenarnya saya pamit dulu ini. Jadi saya nggak akan bisa LK1 tanpa adanya Bang Imam. Nabi saya itu. Nabi memberi kabar tentang kehadiran keislaman dan keindonesiaan. Sebelumnya saya pamit Bang Imam ya, apa ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali yang bisa kita kaji bahwa keberadaan kewajiban puasa di bulan Ramadan sudah pasti bahwa ini sebuah kewajiban yang itu dimaklumatkan kepada kita sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya adalah takwa. Para fuqaha, kalau ahli fikih mengatakan bahwa puasa para ahli fikih itu adalah bukan hanya puasa di depan para ahli fikih bisa kita maklumi ada menahan lapar dan dahaga. Tapi karena saya ini disuruh menyampaikan puasa dalam perspektif Rumi, dalam kitab-kitab bukunya Mas Nawi banyak sekali Rumi mengatakan menjustifikasikan tentang mengupas tentang puasa. Salah satunya Jalaluddin Rumi itu mengatakan bahwa puasa itu adalah jamuan rohani. Puasa itu adalah sebuah kendi. Puasa itu adalah sebuah api, dan satu saat puasa itu bisa menjadi seorang ibu. Artinya puasa itu adalah sebuah media kita untuk menajamkan rasa spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi puasa juga sebagai sebuah media untuk mengambil energi positif alam, mengambil energi positif ketuhanan untuk dimasukkan dalam hati kita. Makanya media puasa ini adalah media yang harus kita rawat sedemikian rupa. Makanya ketika kita menghadapi puasa itu kita jadikan sebagai hari raya. Jadi Rumi mengatakan Ramadan itu adalah hari raya kemanusiaan kita, hari raya orang-orang beriman. Kenapa? Karena disitulah semua potensi-potensi kebaikan, semua potensi-potensi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tumpahkan. Jangan sampai kendi yang kita jaga ini pecah. Makanya dulu ketika para sahabat itu menjelang bulan Ramadan itu luar biasa semangatnya, gembiranya. Yaumus sa'adah, hari-hari kebahagiaan. Tapi ketika akhir-akhir Ramadan
itu adalah dideskripsikan sebagai hari-hari penuh kesedihan. Kenapa? Ditinggal oleh Ramadan. Benar. Dan itu dibahasakan oleh bahasa-bahasa Rumi adalah bahasa-bahasa bahwa puasa itu adalah semacam tempat untuk merefleksikan diri kita, menjadikan dia kendi, tempat air, bisa untuk mengademkan diri, bisa untuk menyiram hati kita. Oleh sebab itu berbahagialah kita sebagai orang beriman bahwa saat ini kita dilatih begitu banyak riyadhah, muhasabah yang bisa kita ambil dari bulan puasa. Mungkin itu saja mungkin Bang Murjani. Bagusnya memang Bang Murjani yang menyampaikan ini. Yang pasti saya kamu yang pasti berbahagialah kita ya. Mari kita jadikan media puasa ini adalah media mengosongkan hati kita dari segala ego, segala emosi kita. Ya. Selamat datang Bang Mursidi, Yai Suryanata. Itu saja mungkin bisa disambung dengan Bang Mursidi, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil wal khatimi lima sabaqa Ali Rasulullah Mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, usikum an-nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wal hadirun segenap presidium kami Kaltim, presidium Rohati dan Kanda Yunda, Indah, AMI semua insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyambungkan dan menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Maulana Sayyidul Habib. Namanya Maulana Sayyidul Habib, luar biasa. Punya saudara yang seperti ini, dalam sekali. Tapi setidaknya judul atau tema yang didorong untuk kita diskusikan pada kesempatan sore menjelang buka ini adalah bagaimana konstruksi sufistik atau sufisme mensikapi persoalan konsumerisme. Tema konsumerisme tentu secara akademis sederhana sekali, segala sesuatu yang dilakukan berlebihan. Sifat konsumsi sesuatu yang berlebihan itu substansi dari konsumerisme. Karena dia sebuah paham dan ini punya relasi kuat terhadap kapitalisme dan relasi kuat juga terhadap penguasaan pasar. Sekarang terus terang kalau kita masih kuliah dulu, saya masih ingat tuh kuliah dulu, setelah ada satu. Iya. John Smith itu di akhir 90-an pernah menulis satu buku dan itu sangat-sangat populer sekali, bestseller malah. Dia mengungkap di era 2000-an nanti itu akan terjadi persoalan-persoalan gesekan budaya. Albert Kopler juga begitu. Tapi Nesbitt lebih konkret lagi, dia mengatakan pergeseran budaya itu bisa dipengaruhi oleh 3F. Food, fun, food, fashion. Jadi 3F itu adalah pertama, bagaimana mengkonstruksi sosial itu punya sikap hedonisme, senang pura-pura dan sebagainya. Tapi dalam Islam tentu ini menjadi sebuah ajaran yang menarik ya, itu termasuk fun juga. Dia merasa fun di jalan dengan knalpot yang didorongin gitu ya. Itu fun sebenarnya. Dia merasa fun saja dengan itu. Ya kan? Dan itu fun itu sebenarnya fantastik.
sesuatu yang sifatnya mengarah kepada keinginan, kesukaan diri. Gitu. Jadi Nesbitt mengatakan itu, dan pada dasarnya hal itu sesuatu yang secara tanda kutip Islam itu sudah membicarakan itu. Dalam Al-Quran ditegaskan zuyyina linnas hubbu syahwa minan nisa wal qanatir muqantarah minadh dhahabi wal banin wal qanatir muqantarah minal hadid wal fidah wal khayl dan seterusnya al-ayat. Bahwasanya manusia itu dihiasi. Pemaknaan dihiasi ini jelas ini majhul dalam bahasa majhul itu di dalam bahasa kaidah-kaidah nahwiyah dijelaskan itu pasti pois. Ada faktor X, ada faktor ketiga yang mempengaruhi orang itu. Maka budaya itu diciptakan. Nah, bagaimana konstruksi budaya yang diciptakan tadi? Sebenarnya Islam itu sudah punya konsep. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu tercipta dalam sebaik-baik kejadian. Kenapa kita bisa diciptakan dalam sebaik-baik kejadian? Karena sempurnanya manusia itu yang pertama Allah ciptakan akal buat kita. Yang kedua Allah ciptakan hati nurani buat kita. Dan yang ketiga Allah ciptakan syahwat buat kita. Jadi hubbu syahwat itu sebenarnya potensi diri. Jadi kalau budaya itu terlahir dari hasil cipta, rasa dan karsa, tiga aspek ini kalau berkolaborasi dan berelaborasi dengan baik, senada dengan frekuensi yang diinginkan Tuhan, itu peradaban Islam luar biasa. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat, dibuktikan oleh baginda Rasul bagaimana 23 tahun peradaban Islam itu luar biasa perkembangannya. Nah, maka kemudian saat itu dihadapkan dengan realitas konsumerisme sebagai satu fakta dalam kehidupan sosial kita, THR sudah datang, gitu ya, kondisi dia. Udah cair THR nih, istilah katakan begitu. Perhatiin pola yang sudah terjadi polarisasi. Masjid kalau mau cari sumbangan nggak usah di awal Ramadan susah. Akhir Ramadan itu nggak perlu sumbangan lagi karena masjid semakin luas, gitu. Ya, sangat makin luas gitu kan. Terus ada kemajuan safnya kan gitu kan. Safnya semakin maju gitu. Maju tak gentar karena pada keluar semua orangnya gitu, pergi ke mall gitu kan. Ini kan pola konsumerisme yang tercipta gitu, terkondisikan dengan tanda kutip ala lebaran ya. Padahal saat kita bicara dengan fun tadi, Al-Quran menegaskan innamal hayatud dunya la'bun wa lahwun. Kehidupan dunia itu la'bun, permainan, dan lahwun tipu daya di dalamnya. Tapi ditegaskan Al-Quran ada batasannya, bahwasanya walal akhiratu khairu laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Kalau kita sudah percaya beriman, itu tuntutan selanjutnya adalah amal soleh. Setelah beriman, apa tuntutan selanjutnya? Percaya pada hari akhir. Maka yang namanya fun tadi sekedar yang kita nikmati. Food misalkan, masalah food, apa yang terjadi dalam Islam? Islam itu sudah memberi batasan. Ulu wasurahu wa la tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Yang berlebihan itu konsumerisme namanya. Mengambil sesuatu lebih dari kebutuhannya. Maka dalam Islam itu yang namanya makan minum itu pasti halal dan thayyib. Itu orang Islam. Dia ciri-cirinya dia akan mempertanyakan makanan ini halal enggak? Kalau sudah halal bagus enggak buat kesehatan? Jadi tidak mesti yang halal itu bagus juga ya. Banyak yang gula itu halal tapi kalau diabetes jangan makan gula kan gitu kan. Itu kan berarti enggak thayyib buat dia. Jadi kalau orang Islam itu sudah punya pola berpikir tentang dirinya dan kedepannya, masa depannya. Jadi makan itu halal dan thayyib. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan kurban terakhir fashion, pakaian. Nah, pakaian ini luar biasa. Dalam Islam itu yang paling prinsip dari berpakaian itu kan sebenarnya menutup aurat. Gak penting mahalnya. Sepanjang itu menutup aurat sudah terstandar dalam untuk itu. Maka satu kesempatan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Asma binti Abu Bakar zaman itu ya. Jadi kalau namanya pakaian luar biasa juga zaman itu. Ternyata Asma waktu itu sudah berpakaian agak tipis-tipis. Iya, ini cerita dari hadisnya jelas. Sampai Rasul memalingkan muka lantas Rasul bersabda, wahai Asma, jika usiamu sudah kan perempuan, jika usiamu sudah akhir balik, sudah head dan menstruasi, maka dan riwayat itu cukuplah bagimu wajahmu dan telapak tanganmu yang tampak. Maka aurat perempuan itu sudah jelas. Dan saya dalam hal ini menolak pendapat bahwasanya jilbab itu budaya Arab, bukan. Jilbab itu adalah sarana kita untuk menutup aurat. Intinya di situ. Mau bagaimana bentuknya silahkan. Yang penting auratnya ditutup.
Sekarang itu sudah mulai terbangun paradigma bahwa, mohon maaf, yang penting baik daripada berjilbab nggak baik. Ini kan sudah membenturkan nilai sebenarnya. Padahal substansinya adalah menutup aurat itu kebaikan. Itu satu contoh. Maka kemudian saat kita mendiskusikan tentang itu, lahirlah konsep puasa. Puasa itu sebagai apa? Wijaun, perisai diri. Orang yang berpuasa sebagaimana disampaikan oleh Maulana Husaini Labib tadi, bahwa puasa itu adalah pengendali diri. Nah, kalau orang sudah mampu mengendalikan dirinya, mohon maaf, jangankan yang haram, yang halal saja dia bisa kendalikan. Istri itu halal buat dirinya, iya kan gitu ya. Tapi di siang hari kata Allah nggak boleh. Makanan yang ada di depan ini jelas halal, dibeli dengan cara yang halal, dengan alat yang halal dan sebagainya. Tapi saat ini belum ada ada hak kita untuk memakannya, berhenti di sini. Artinya apa? Pengendalian diri kita terhadap itu menghadirkan satu kesadaran penuh bahwasanya makanan jauh yang halal saja sudah bisa kita kendalikan. Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sabdanya, tidak ada satu bejana atau tempat yang dimasuki oleh sesuatu yang paling buruk kecuali perut kita. Jadi perut itu sesuatu bejana yang kita bisa masukkan apa saja di dalamnya, mau halal, haram dan sebagainya. Itu apa saja bisa masuk. Dan itu sesuatu yang paling buruk. Kecuali orang itu mampu mengendalikannya. Andai kata Rasulullah SAW, orang itu ingin memuaskan dahaga makan, minum dan makannya, maka cukuplah baginya sepertiga yang padat, sepertiga yang cair dan sepertiganya udara. Maka konstruksi apa yang ada di tubuh kita itu menjadi sesuatu yang sehat. Kami tidak makan kecuali dalam keadaan lapar dan berhenti sebelum kekenyangan. Artinya apa? Ada batasan yang memang harus kita makan. Jadi wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, yang berlebihan ini yang sifatnya konsumeristik sifatnya. Dan itu sesuatu yang menjadi persoalan dalam tradisi Islam. Yang menjadi persoalan dalam hal konsumerisme itu kan bagaimana paradigma pasar itu dibangun adalah pengen. Iya kan? Pengen. Jadi kalau dalam bahasa orang air putih itu what do you want, apa yang kau pengen, bukan what do you need, bukan apa yang kamu butuhkan. Karena antara want dengan need itu berbeda. Dalam konstruksi need di situ ada utility sebenarnya, ada nilai utilitas yang diambil di dalamnya, dan dalam bahasa agama itu yang disebut dengan maslahat. Ini maslahat nggak buat agama saya? Kalau saat kita makan, tentu ada pertanyaan yang muncul buat kita adalah saya berlebihan nggak? Terus saya makan sesuatu ini sesuatu yang halal atau tidak? Yang saya makan ini yang baik apa tidak? Terus nanti dalam akhirat nanti tentu ada pertanyaan lebih jauh, ya kan gitu kan? Bahwasanya manusia itu tercipta dengan sebaik-baik kejadian. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Itu akhir ayat akhir surah itu menyatakan kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban dan dimintai pertanyaan apa yang sudah Allah berikan nikmat pada kita. Nikmat hidup kita, nikmat makanan yang kita makan hari ini, dari mana sumbernya? Hari ini pasti ditanya, sebiji kurma itu ditanya di akhirat nanti. Ini kurma dari mana? Oh iya, saya diundang untuk hadir di majelis kami buka bersama. Jelas. Datang dan untuk apa? Kalau dia kita untuk sesuatu yang bukan karena ridha Allah, ya tentu berbeda. Jadi harta yang kita dapat itu justru lebih pertanyaannya dari mana dan untuk apa. Berbeda dengan ilmu itu ya sekedar untuk apa ilmu itu dimanfaatkan. Maka dari itu bangunan yang seperti ini dalam konstruksi sufi adalah wija tadi. Dia membangun kesadaran penuh terhadap dirinya, bagaimana pengimplementasian logika digunakan, nurani dibangun kesadarannya, dan syahwat tadi dikendalikan. Jadi kalau sudah syahwat itu terkendali, itu yang disebut dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah, nafsu yang sudah dijinakan, dikendalikan, yang orientasinya adalah untuk membangun ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lahir generasi apa yang disebut dengan kesadaran penuh, dengan kesabarannya, dengan waraknya, gitu kan? Dengan zuhudnya. Orang zuhud itu bukan berarti dia anti dunia, tidak. Orang zuhud itu dia sadar tentang dunia. Dunia ini wasilah buat dia. Dia kaya untuk apa? Dia bisa naik haji. Dia kaya untuk apa? Dia bisa bersedekah, dia bisa membangun orang dan membantu orang lain. Jadi kalau kekayaan yang dimiliki oleh orang yang zuhud itu bukan untuk dirinya, tapi justru dia titipkan untuk akhirat. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, Kanda Yuda sekalian, ya mudah-mudahan di penghantar ini
mampu membangun pemahaman yang komprehensif tentang pemaknaan itu semua. Singkat memang, tapi insya Allah di lain kesempatan ada dua narasumber lagi, seperti Bang Musifi, Bang Imam, ada imamnya masalahnya. Jadi kita enak tahun periode ini kita agak tenang karena kita sudah punya imam di sini. Jadi kami itu dari imamnya. Jadi tenang Bang Musifi, karena yang Gus itu memberi petunjuknya kan sudah ada nih Bang Musifi Muslim lagi. Jadi selamat kita. Jadi insya Allah periode tahun ini periodenya luar biasa. Iya kan gitu ya, iya kan gitu ya. Iya kan, ada Bang Musidi Muslim yang menyelamatkan, ada imamnya pimpin di situ kan, ada Bang Sigitnya juga, ya kan, Wibowo. Jadi kami itu punya wibawa gitu kan gitu. Jadi ada seperti itu. Alhamdulillah ini juga berkat silaturahmi ini bisa menghantarkan kita kepada pemikiran kolektif kita untuk membangun kami ke depan, dan insya Allah diskusi-diskusi yang menarik tentang eksistensi keumatan, eksistensi kader dan sebagainya, insya Allah terbangun dengan baik supaya kita mampu berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.